البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mabad. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Siyam tentang puasa, di kitab yang kelima di buku ini disusun oleh beliau rahimahullah taala berkaitan tentang puasa Ramadan, pembukaan. Hendaknya seorang ketika berpuasa Ramadan berniat di malam harinya. Sebagian ulama menyebutkan boleh berniat di awal bulan Ramadan akan puasa 1 bulan penuh. Ya. Apabila dia tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Kemudian juga disebutkan larangan wisol, menyambung puasa. Tapi kalau kemudian sampai sahur boleh. Dia tidak berbuka kemudian makan di waktu sahur boleh. Ya. Demikian juga yang benar, yang rajih tentang hijamah berbekam adalah tidak membatalkan puasa tapi lebih bagus ditinggalkan. Demikian juga memakai kuhl, memakai celak, ya tidak mengapa ketika berpuasa. Demikian juga terakhir disebutkan apabila seseorang lupa ketika siang hari Ramadan makan ataupun minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena itu tidak membatalkan puasa apabila dia lupa. Berikutnya hadis nomor 21 dan ini adalah hadis yang ke-628 di buku ini. Sebagian cetakan mungkin lain ini penomorannya. Permasalahan qoi yaitu muntah. Ya seorang kalau sakit umpamanya masuk angin dan sebagainya itu kadang muntah dia, mengeluarkan apa yang di dalam perutnya. Ini akan dibahas. Qala Rasulullah wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ya dhaif. Dan Ibnu Hajar juga mengisyaratkan demikian. Dan ini hadis satu-satunya di dalam pembahasan ini. Sebab dhaifnya karena ya ada rawi Isa bin Yunus. Ya, Isa bin Yunus dia menyelisih rawi-rawi yang lain. Dan para ulama seperti Imam Ahmad, demikian juga Imam Bukhari juga mengatakan dia berpenyakit. Ya, sungguh Imam Ahmad laisa wa bi kitabihi, di sini tidak ada di kitab dia. Wa qala tawfihi, dan dia salah dalamnya. Laisa wa min hadisi, bukan dari hadis dia. Ya demikian. Demikian juga Imam Bukhari la arahu mahfudzan, aku tidak menganggap dia itu terjaga, ini sahih. Demikian juga yang lainnya Imam Abu Daud dalam sunannya, nakhahu ala yakun mahfudzun, aku takut untuk dia itu tidak sahih, tidak terjaga. Demikian juga Imam Daruqutni, demikian Imam Darimi, demikian juga Imam Nasai ya mengatakan bahwa ini berpenyakit. Ya betul. Walaupun sebagian ulama yang mensahihkan seperti Syekh Albani di Irwa Ghulim ya itu. Maka hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u, sebutnya oleh Imam Sunani ya di 10 salam, dara'ahu ay sabaqahu wa ghalabahu fil khuruj. Ini mengalahkan dia untuk keluar muntahannya itu dara'ahu al-qai'u. Ini tidak sengaja dia. Jadi isi perutnya itulah yang memaksa untuk keluar sehingga keluar dari mulutnya. Nah ini. Jadi ghalabahu qai'. Barang siapa yang muntahan itu, yang muntah tahu kan apa yang dikeluarkan dari mulut itu.
Barang siapa yang muntahan itu mengalahkan dia sehingga keluar, fala qada alaih, maka tidak ada qada, tidak perlu mengganti atasnya. Nah, kalau dia tidak sengaja, biasanya itu kalau masuk angin berat sudah muntah apa yang di dalam perutnya itu keluar. Biasanya anginnya ikut keluar dan biasanya juga sembuh. Kemudian disebutkan wa man istaqa'a fa alaihi qada, maka barang siapa dia itu istaqa'a. Istaqa'a ini talabul qaid fi ikhtiyarihi. Ya, dia meminta untuk muntah sengaja dengan pilihan dia. Sengaja dia muntahkan. Kalau tidak puasa kan supaya sehat ya, supaya keluar anginnya ya, demikian. Maka disebutkan maka barang siapa yang sengaja dia mengeluarkan muntah fa'alil qada, maka atas dia itu qada, mengganti di hari yang lain. Kalau sengaja dia muntahkan, maka hendaknya dia mengganti puasanya. Tapi di sini dhaif ya, tadi kita sebutkan rawal khamsah meriwayatkan yang 5. Yani Imam Ahmad, kemudian Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa alahu Ahmad. Imam Ahmad mengatakan mu'al, sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, beliau mengatakan laisa wa kitabih. Ini bukan di kitabnya. Bukan di kitabnya Isa ya bin Yunus tadi. Demikian juga Ghor atau fi, dia salah dalamnya. Wa qawahu Daruqutni, Imam Daruqutni menguatkannya. Tapi tadi kita sebutkan demikian. Tetapi disebutkan ya oleh sebagian ulama Ibnu Munzir belum mengatakan, ini dinukilkan oleh Imam Sunani di Subul Salam, wa naqala Ibnu Munzir al-ijma' ala anna ta'ammad al-qa'i yuftir. Ijma', belum menyebutkan ijma' para ulama. Ijma' termasuk sumber hukum Islam. Sepakat para ulama bahwa sengaja untuk muntah membatalkan. Ya itu. Ya, berarti sesuai dengan hadis ini. Walaupun dhaif tapi ijma' ada padanya. Walaupun dibincang para ulama ya sebagian menyelisih bukan ijma' dan itu, tapi ini termasuk ucapan yang dianggap juga kan itu istanas dia. Karena sebagian mengatakan ijma' ternyata tidak ijma' gitu. Tapi insyaallah ya kita berpegang dengan ini, dan inilah amalan dari para ulama. Jadi kalau dia sengaja untuk muntah maka batal puasanya, diganti di hari yang lain. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Ini kadang terjadi ketika kita puasa. Ya, sakit atau bepergian dan sebagainya kemudian muntah. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Mari disebutkan apabila makan dan minum, ya lupa makan dan minum ketika puasa, jelas itu tidak membatalkan puasa dari ayat juga hadis. Demikian juga kalau dia lupa mendatangi istrinya, ya kalau namanya lupa ya maka tidak membatalkan. Kemudian disebutkan bagaimana kalau masuk di mulutnya itu dzubab, ya yaitu lalat, dalam keadaan dia puasa, apakah membatalkan? Ya tidak mengapa. Tidak sengaja kan itu. Demikian juga mungkin sesuatu yang kecil dan sebagainya. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Dia tidak tahu kalau itu adalah suatu yang diharamkan. Ini makan minum. Kalau memang benar-benar bodoh, namanya jahil, bagaimana lagi? Maka tidak mengapa. Ya. Tapi jarang orang tidak tahu kalau makan dan minum itu tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana kalau sudah dipaksa untuk berbuka? Dipaksa ini. Kalau dia dipaksa benar-benar dipaksa, ya maka dia tidak batal puasanya. Kemudian juga tentang masalah qoi tadi, ya. Jumhur ulama berpendapat kalau dia sengaja mengeluarkan maka batal puasanya. Tapi kalau tidak, ya sebagaimana hadis tadi, ya tidak batal. Kemudian dibahas bagaimana ya seseorang intilah rik itu ludah, dia telan. Dan itu kebiasaan, ya, suatu yang biasa. Maka seperti tidak batal. Bagaimana kalau dia kumpulkan, ludahnya dia kumpulkan kemudian dia telan? Ulama terjadi perselisihan, simpulannya tidak batal. Walaupun tidak kita meninggalkan seperti ini. Ya, ludahnya dalam mulut itu dia kumpulkan dalam mulut kemudian dia telan. Ya insya Allah tidak membatalkan karena tetap dia itu apa sesuatu dalam mulut. Ulama demikian. Bukan apabila dia melakukan ini, di sini ada dua bentuk menurut Imam Syafi'i. Wal ashah la yuftir. Ya, tidak membatalkan.
Kalau ludah orang lain jelas itu batal, lain jelas. Kemudian disebutkan sisa makanan ya yang di ludah ya. Kalau itu memang sulit untuk dia tinggalkan ya, kadang-kadang itu ada makanan sedikit-sedikit sudah buang-buang. Tapi kadang masih ada tersisa sedikit. Nah, disebutkan tidak mengapa. Bahkan dikatakan ijma' oleh Ibnu Munzir. Bagaimana kalau dia mencicipi makanan? Ya, biasanya perempuan kalau ingin masak dan sebagainya disebutkan tidak mengapa. La ba'sa. Tidak akan haja apabila ada keperluan. Ya. Seperti di kider, di panci dan sebagainya. Dan tidak boleh untuk menelannya, ya, tidak boleh untuk dia telan, ini jelas. Ya, surah di sini, sudah ini anta.